Selamat datang kembali di channel Mechanic List. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menentukan MCB pada arus DC di PLTS. Jadi misalkan teman-teman punya inverter gitu ya, akan disambungkan ke aki. Nah terus teman-teman mau pasang MCB untuk proteksi aki ini ya. Jadi dari aki sambung ke inverter, sebelum ke sini itu mau dipasang MCB atau sekring. Itu kita harus hitung dulu berapa arus yang dilalui untuk dari aki sampai ke inverter. Nah di sini arus DC ya. Perhitungannya itu mudah. Jadi rumusnya itu adalah untuk menghitung arus itu kita membagi daya dengan tegangan. Nah ini teman-teman, ini rumusnya seperti ini. Contohnya adalah ini inverter 500 watt ya. Rumusnya untuk mencari arus itu adalah daya dibagi tegangan. Contoh di sini saya punya inverter 500 watt 12 volt. Kita cari dulu arusnya berapa. Oke, di sini 500 dibagi 12 ketemu arusnya 41,6 volt. Jadi teman-teman bisa memakai MCB untuk proteksinya itu dari aki ke sini adalah 40 ampere. Jadi MCB-nya nanti bisa pakai 40 ampere. Nah, misalkan saya inverternya itu adalah 24 volt. Itu kita hitung saja di sini, bisa lihat hasilnya 20,8 ampere. Atau kita bisa pakai MCB yang 20 ampere. Nah, kemudian jika tegangannya itu naik lagi ya, teman-teman pakai sistem 48 volt, dihasilkan arusnya yang dilalui itu adalah 10,4 ampere. Jadi teman-teman bisa pakai MCB DC 10 ampere. Nah untuk proteksinya ini teman-teman, bisa pakai MCB ataupun sekring. Terserah teman-teman mau pakai mana, itu preferensi masing-masing. Jadi ya yang penting ada proteksinya kalau saya sih. Jadi yang penting itu mau beli MCB atau fuse terserah. Kalau MCB seperti ini, dan kalau sekring seperti ini ya. Baik teman-teman, silahkan like dan komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus video-video dalam channel Mechanic List. Nah satu lagi ya teman-teman, untuk di arus DC atau untuk PLTS itu selain kita menghitung bebannya, itu kita juga harus memperhatikan kapasitas aki. Jadi jangan sampai aki itu over current ya, jadi terlalu besar arus yang keluar dari aki. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang lain, saya akan bikin videonya, nanti bisa lihat linknya di bawah. Oke, cukup sederhana ya teman-teman, penghitungannya seperti ini. Jadi teman-teman harus hitung dulu beban yang mau dialirkan berapa, kemudian dibagi dengan sistem tegangan yang dipakai teman-teman, kemudian ketemu arusnya, kemudian bisa menentukan MCB-nya tuh harus berapa ukurannya. Nah di sini teman-teman juga dapat menentukan ukuran kabelnya nanti yang dipakai ukurannya berapa. Teman-teman bisa mengalihkan ini itu dengan 125%. Jadi ukuran kabelnya itu harus dapat dilalui 125% dari ukuran MCB ini. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.